Ujar Nabi, air mata boleh aja keluar karena kasihan dengan ini anak, tapi hati tetap ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi contoh pelajaran kepada kita. Kita menghadapi orang kena musibah, menangis karena jadi masalah, asalkan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الباب الرابع في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيا وميتا وفعلا وقولا وجميع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين إذ لم يكن أحد أكرم على الله منه إذ كان خليل الله وحبيبه ونجيه وكان صفيه ورسوله ونبيه فانظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته وهل أخره لحظة بعد حضور منيته لا بل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بقبض الأرواح الأنام فجدوا بروحه الزكية الكريمة لينقلوها وعالجوها ليرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمة ورضوان وخيرات حسان بل إلى مقعد صدق في جوار الرحمن فاشتد مع ذلك بالنزع كربه وظهر أنينه وترادف قلقه وارتفع حنينه وتغير لونه وعرق جبينه واضطربت بالانكباد والانبساط شماله ويمينه حتى بكى لمصرعه من حضره وانتحب لشدة حاله من شاهد منظره إلى آخره. Bab yang keempat tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin sesudah beliau. Di dalam kitab-kitab tarikh disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mulai sakit-sakitan pada akhir bulan Safar. Dan sakit beliau itu selama 13 hari. Disebutkan bahwa permulaan beliau itu sakit pada waktu beliau berada di rumah istri beliau Maimunah. Nah, kemudian sakit beliau makin hari makin parah. Lalu beliau minta izin kepada istri-istri beliau bahwa beliau minta dirawat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan istri-istri beliau pun memberi izin sehingga tidak digilir satu persatu, cuma sidin dikumpul di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan dan suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Dalam keadaan hidup beliau menjadi suri tauladan. Dan dalam keadaan sesudah wafat beliau pun menjadi suri tauladan.
dalam keadaan sakarat beliau pun menjadi suri tauladan dalam perbuatan dan perkataan, dan semua keadaan-keadaan beliau menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi pedoman bagi orang-orang yang memandang, dan renungan bagi orang-orang yang merenungkan. Karena tidak ada seseorang yang lebih mulia atas Allah daripada beliau. Karena beliau adalah kekasih Allah dan yang dicintainya dan yang diselamatkannya, dan beliau adalah pilihan Allah, Rasul dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau itu sebenarnya adalah manusia yang sempurna, disebut dengan al-insanul kamil. Satu-satunya manusia yang sempurna itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengertian sempurna itu beliau tidak bisa lupa. Beliau itu kadang mau kadang ingat. Nah, kemudian karena beliau itu manusia yang sempurna, beliau itu kadang mau sakit. Kadang mau sakit. Beliau kadang bisa lemah. Karena sempurna ada pada diri beliau. Sakit, lupa, uyuh itu sifat berlawanan dengan sempurna. Nah, beliau ini pada hakikatnya adalah manusia yang sempurna. Nah, kadang mau lupa, kadang mau sakit, kadang mau uyuh, kadang baik, semuaan baik karena sempurna. Itu di satu sisi demikian. Nah, di sisi yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah. Beliau ikutan. Beliau adalah contoh pedoman bagi umatnya. Nah, dari sisi beliau itu sebagai pedoman, dari sisi beliau sebagai ikutan, di situ beliau bisa lupa, bisa sakit, bisa lapar. Supaya apa? Supaya diikuti oleh umat. Kalau umat ini lapah, kayak apa caranya? Contoh Rasulullah kayak apa sih din lapah? Kalau kita sedang kada ingat, kayak apa caranya? Tiru Rasulullah kayak apa sih din sedang kada ingat? Kalau si din kasakitan, kalau umat ini kasakitan, kayak apa mestinya? Tiru kayak apa kasakitan Rasulullah. Jadi kalau ada sifat-sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan beliau, itu hanya sebagai uswah bagi kita, sebagai pelajaran, bukan hakikat dari diri beliau yang sebenarnya itu. Diriwayatkan bahwa beliau pernah sembahyang, ada riwayat mengatakan zuhur, ada mengatakan asar. Beliau sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat salam. Nah, habis 2 rakaat salam, beliau pindah ke suatu tempat. Nah, sahabat ini bingung. Apakah sembahyang ini dikasarkah oleh Nabi? Amun dikasar, maka kada musafir di Madinah. Apakah Nabi ini lupa? Apakah ada perubahan wahyu kah? Zuhur jadi 2 aja pulang. Nah, sahabat ini bingung. Lalu ada seorang sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW yang disebut dengan Dzul Yadain, ngaran sahabat ini. Nah, ditanya, wahai Rasulullah, pian tadi sembahyang kasarkah atau pian lupakah? Ya Nabi, aku kada mangkasar dan aku kada lupa. Nah, kenapa pian sembahyang 2 rakaat? Menjadi Dzul Yadain ini kayak kenapa pian sembahyang 2 rakaat?
Lalu ujar Nabi lawan sahabat yang lain, benaran kau tadi sembahyang 2 rakaat, bujur ke sahabat yang lain. Nah, lalu Nabi naik lagi ke mihrab, sidin sambung 2 rakaat, sidin sambung. Kada usalian, kada bertakbir lagi, langsung berdiri, langsung baca Fatihah, 2 rakaatnya selesai. Nah, ini satu contoh bahwa pelajaran bagi kita. Nah, kalau kita misalnya sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya atau maghrib, 2 rakaat salam. Nah, kita ada pedoman dari Nabi. Nabi pernah demikian. Nah, kayak apa sih sembahyang itu 2 rakaat? Begitu masaknya kada lawas dan kata-kata yang diucapkan kada banyak, nah, langsung aja sambung sembahyang kita. Nah, kita misal sembahyang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa itu sadar hanya 2 rakaat nih. Nah, langsung aja berdiri, baca Fatihah, tarusakan aja kada apa-apaan. Itu diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu contoh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud, riwayat yang sahih menyebutkan dan mutawatir, ini sampai kepada derajat mutawatir. Dalam perang Uhud itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka karena diserang orang kafir. Bahkan riwayat menyebutkan sampai patah gigi beliau. Padahal mestinya Nabi ini selaku orang yang sempurna itu kada mungkin bisa diserang oleh musuh, kada mungkin sampai luka, kada mungkin sampai patah gigi, karena beliau manusia sempurna. Nah, dari sisi itu memang demikian. Tapi dari sisi beliau itu uswah hasanah, ikutan bagi sahabat, ikutan bagi umat. Beliau mengalami demikian agar apa? Agar sahabat yang diserang oleh musuh, sahabat yang luka, sahabat yang sampai patah gigi, bagaimana keadaannya, bagaimana mengambil sikapnya, tiru Rasulullah. Rasulullah pernah diserang oleh musuh. Sidin pernah terluka, kayak apa Sidin terluka? Sidin pernah patah gigi diserang musuh. Nah, kayak apa kita kalau patah gigi diserang oleh musuh? Semuaan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan sempurna, itu kada lain tujuannya hanya uswah untuk ikutan kepada kita. Rasulullah itu sebenarnya kada perlu makan beliau. Kenapa? Karena jalan Nabi kita at'amani wa sakani rabbi. Aku ini sudah diberi makanan Tuhan, diminumi Tuhan. Nabi kada perlu makan. Ibaratnya sih kada bermakanan kada apa-apa. Karena beliau manusia sempurna. Tapi beliau makan. Nah, beliau makan. Memberi contoh, memberi pelajaran kepada kita bagaimana makannya Rasulullah. Kalau di rumah sih bagaimana makannya, kalau di tengah orang banyak bagaimana makannya, kalau makan kurma bagaimana cara makannya, kalau makan bubur bagaimana cara makannya, makan nasi bagaimana cara makannya. Itu hanya sekedar untuk uswah, ikutan kepada kita. Kalau sidin kada perlu makan, kada perlu minum, kada perlu guring. Kenapa sidin guring? Uswah kepada kita. Kayak apa sidin guring? Apa yang sidin baca hendak guring? Kayak apa posisi sidin waktu guring, kayak apa sidin baca nang sidin bangun guring. Padahal selaku manusia sempurna kada perlu guring. Nah, jadi apapun sifat-sifat yang seperti itu hanya sebagai contoh, sebagai ikutan. Pernah di pagi hari Rasulullah SAW datang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu an. Ujar Nabi, wahai Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Ini sudah besokan. Nah, apakah ada makanan hari ini? Ya Aisyah, kada ada bisi makanan. Nah, Nabi kalau ikam di rumah kada ada bisi makanan, aku puasa aja hari ini. Nah, aku puasa sudah hari ini.
Nah ini untuk memberikan kepada kita pelajaran bahwa puasa sunat itu boleh aja berniat besokan. Puasa sunat itu boleh aja berniat imam sembahyang subuh. Asal jangan makan sebelumnya. Makan sembahyang subuhnya berniat, nah itu kada boleh nih tuh. Ini mulai malam kada ada makan lagi. Habis sembahyang subuh makanan kada ada. Hari sudah siang, sudah pagi. Nah, kok puasa aja? Boleh itu puasa sunat. Nah ini langsung dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sebagai manusia sempurna itu sebenarnya lebih banyak daripada beliau sebagai contoh, sebagai kesempurnaan. Nah, contohnya apa? Setiap kali beliau duduk di tengah siapapun, pasti beliau itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah ini menunjukkan bahwa beliau sempurna, mesti di atas dari orang lain. Sidin tu berjalan baimbai lawan siapakah? Yang paling tinggi manusia 2 meter umpamanya. Berjalan lawan Nabi, pasti tinggi Nabi. Pasti tinggi Nabi. Sidin duduk, lawan siapa aja duduk, lawan kayak apa aja tingginya. Bila duduk bertatai Nabi, pasti tinggi Nabi. Tapi kalau sorangan, normalnya seperti orang biasa. Nah di sini timbul apa? Insanun kamil, kesempurnaan beliau. Nah, Nabi pernah beberapa hari kada makan, kada minum. Tanpa sedikit pun lemah. Sedikit pun kada ada lemah. Apalagi pingsan. Lemah pun kada. Siti Aisyah datang kepada Nabi membawa sepotong roti. Wahai Rasulullah, ini roti nang ulun ulah saurang sagan pian. Nah, ujar Nabi, nak roti na ikan bari ini makanan yang pertama aku makan sejak 3 hari yang lalu. 3 hari saja kada makan kada apa-apa. Itu sudah menampakkan sini adalah manusia yang sempurna. Sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak menunjukkan kesempurnaan itu daripada contoh kepada kita ini. Jadi kada bertentangan antara bahwa beliau manusia sempurna dan beliau bisa sakit, bisa lupa, itu kada bertentangan. Pada hakikatnya beliau memang manusia sempurna, tapi di sisi beliau sebagai contoh beliau bisa demikian. Nah jadi itu artinya suri tauladan yang baik dalam keadaan hidup beliau dan dalam keadaan sesudah wafat, dalam perbuatan dan perkataan, dan semua keadaan-keadaan beliau menjadi ibrah bagi orang-orang yang memandang dan renungan bagi orang-orang yang merenungkan. Karena tidak ada seorang yang lebih mulia atas Allah daripada beliau, karena beliau adalah kekasih Allah dan yang dicintainya dan yang diselamatkannya, dan beliau adalah pilihan Allah, Rasul dan Nabi-Nya. Maka perhatikanlah apakah dia, Allah maksudnya, menangguhkan sesaat ketika habis masanya Rasulullah, dan apakah dia Allah mengundurkannya sekejap setelah hadir kematiannya? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa dahulu azali menakdirkan bahwa Rasulullah ini berpindah alam dalam umur 63 tahun sekian. Itu ketentuan Allah. Rasulullah ini pindah alam atau wafat jar kita umur sekian. Dan ditakdirkan pula oleh Allah bahwa sebelum Allah mengirim malaikat maut untuk mencabut nyawa beliau, roh beliau, ditakdirkan oleh Allah bahwa Nabi ini diberi pilihan. Apakah hendak masih hidup di dunia ini atau hendak pindah ke atas sana?
Nah, Allah takdirkan untuk diberi pilihan. Dan ditakdirkan pula oleh Allah bahwa Nabi tidak memilih hidup di dalam dunia. Yang Nabi pilih adalah pindah kepada Malaul A'la atau Ar-Rafiqul A'la, pindah ke atas. Nah, ini semua takdir Allah. Nah, sedetik pun Allah kadang menunda dari takdir itu. Nah, sedikit pun Allah kadang menunda, kadang memperlambat dari takdir yang ditetapkan itu. Walaupun Nabi diberi pilihan, hendak hidup aja kah masih nyaman dibulikakan Israel nih, atau hendak lawan kami kah? Diberi pilihan Nabi, tapi Allah sudah menakdirkan Nabi memilih Allah. Apa Nabi pilih adalah Allah. Nah, dari takdir itu sedikit pun kadang melisit waktunya. Nabi berumur 63 sekian, beliau pindah ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga artinya Nabi pun kada kawa menunda. Nabi pun kada kawa menunda daripada apa yang ditetapkan Allah itu. Walaupun Nabi diberi pilihan, hendak kemana, hendak mati, hendak kada, hendak pindah, hendak wafat, diberi pilihan, Nabi memilih lawan Allah aja biar meninggalkan dunia. Itu ditentukan sudah oleh Allah dahulu kala. Nah, jadi Nabi pun kada bisa menunda, merubah takdir itu. Nah, bahkan dia Allah mengirim kepada beliau para malaikat yang mulia, yang diserahi mencabut nyawa manusia, maka mereka bersungguh-sungguh dengan ruhnya yang suci lagi mulia, agar mereka memindahkannya dan mereka menanganinya, agar mereka memberangkatkannya dari jasad beliau yang suci kepada rahmat, keridhaan dan kebaikan-kebaikan yang bagus, bahkan ke tempat duduk kebenaran di dekat Tuhan yang Maha Pengasih. Maka bersama yang demikian keraslah dalam nazak kesusahan-kesusahan beliau. Tampaklah rintihannya, berturut-turutlah kegelisahannya, dan meninggilah kasihannya, berubahlah warnanya, berkeringatlah dahinya, dan berguncanglah pada waktu inkibat dan imbisat kiri dan kanannya, sehingga menangis karena wafat beliau orang yang menghadirinya, dan meratapi karena kerasnya keadaan beliau orang yang menyaksikan pemandangannya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Nabi itu menghadapi kematian itu sakit? Apakah pada waktu Nabi menghadapi kematian itu ada semacam rintihan? Hadis-hadis yang sahih menyebutkan, Bukhari dan lain-lainnya, bahwa Nabi pada waktu sidin sakit itu beliau pun sakit, sampai minta ambilakan banyu Nabi kita dengan di apa bahasa kitanya apa tuh, di lawan banyu di supaya dingin, panas. Gelisah Nabi kita. Nah, jadi habis itu Nabi kita berapa kali mengucapkan wa karbah, susahnya ajar Nabi. Nah, di sini yang nampak itu adalah uswah, ikutan. Karena setiap manusia itu pasti kesusahan dalam menghadapi kematian itu. Nah, Rasulullah pun demikian. Padahal beliau selaku manusia sempurna kada perlu sakit. Beliau bisa mati, bisa wafat dengan tersenyum. Tapi karena beliau ini uswah dan rata-rata manusia itu matinya dalam keadaan sakit, beliau pun demikian. Untuk memberi pelajaran kepada kita bagaimana menghadapi sakaratul maut yang sakit itu, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang nyata. Nah, sehingga apa-apa kejadian yang dialami oleh Rasulullah waktu sakarat itu menjadi sunnah bagi umat, menjadi sunnah.
Nabi kita waktu sidin sakit itu ke kiri, ke kanan, warna kulit sidin berubah. Lalu jar Nabi, innalil maut sakarat, bahwa mati ini ada sakarat, ada yang sangat sulit. Nah jadi hingga di situ didingini lawan banyu Nabi kita. Nah ini jadi sunnah. Orang-orang yang hendak wafat dalam sakarat itu disuruh ambil lap randam ke banyu, dilap awak. Ini mencontoh Nabi. Jadi berpahala jadinya umat nih, karena meniru contoh Nabi. Jakanya Nabi itu meninggal dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan nyaman, karena ada sunnahnya. Sedangkan umat ini semuaan rata-rata matinya sakit. Kalau Nabi mati nyaman, kayak apa sunnahnya kada tahu kita. Nah jadi Rasulullah wafat dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Lalu Nabi kita minta siwak. Jadi Nabi siwaknya karasna, lama hiakan bang, diisap oleh Aisyah, diisap siwak itu dilamahi, disiwakakan kepada Nabi. Nah itu jadi sunnah kepada kita. Orang yang dalam sakarat itu sunat disiwaki karena Rasulullah demikian. Orang hendak wafat itu sunat diminumi sedikit demi sedikit, itu sunnah dari Nabi. Nah waktu Nabi kita sakarat, Nabi kita mengucap wa karba, susahnya. Nah jadi kita kalau kita sakarat, kita mengucap wa karba, susahnya, itu kada apa-apa. Nabi pun mengucapkan itu walaupun tujuannya lain. Kalau kita wa karba, susahnya sakit. Kalau Nabi wa karba, susahnya hidup dalam dunia ini, itu arti yang dimaksud oleh Nabi. Kalau kita wa karba, susahnya, sakit yang dihadapi ini. Kalau Nabi mengucapkan tuh sakitnya, artinya sakitnya hidup dalam dunia. Cuma ucapan itu kada bertentangan, dibolehkan. Nah, jadi orang sakit tuh, Nabi pernah datang ke rumah Aisyah. Begitu masuk ke rumah, sakitnya kepalaku aja Nabi. Ini sunnah, jadi sunnah. Jadi artinya bepada sakitnya kepalaku lawan bini itu kada apa-apa, bukan mengeluh, bukan mengadu, kada. Nabi datang di Baki menghadiri pemakaman sahabat Sidin, nggak boleh ke rumah Aisyah. Sakitnya kepalaku ya Nabi, waraksa, sakitnya kepalaku. Nah, apakah itu mengeluh? Bukan mengeluh. Itu boleh kita mengucapkan lawan bini kita, sakitnya kepalaku, minta urutin, artinya itu boleh aja itu. Nah, bukan bertentangan, bukan kadar ridha dengan kadar Tuhan, kadar. Nabi kita waktu kematian anak Sidin Ibrahim ini dalam keadaan sakarat. Nah, ke kiri, masih bayi Ibrahim, nah anak kiri, ke kanan, ulang kesakitan, anak mati. Nabi kita menangis. Ini berubuyan banyu mata Nabi nih. Ujar sahabat Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kenapa menangis? Nah, ujar Nabi, air mata boleh aja keluar karena kasihan dengan ini anak, tapi hati tetap ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi contoh pelajaran kepada kita. Kita menghadapi orang kena musibah, menangis kada jadi masalah, asalkan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita daripada sidin susahnya menghadapi kematian itu sampai Siti Fatimah radhiyallahu anha beberapa kali Sayyidah Fatimah berkata, kasihannya abahku, marasnya abahku, kasihannya abahku, ujar Fatimah. Ujar Nabi, kada apa-apa wahai Fatimah, habis ini aku kada sakit lagi. Nah, jadi beliau menghadapi kematian itu sakit. Tapi sakit beliau itu menambah pahala, menambah ketinggian bagi derajat beliau, dan untuk mensunnahkan kepada kita kayak apa kita menghadapi kematian itu bila sakit, apa yang kita lakukan. Dan jadi sunnah kepada nang maharagu, bila orang garing kayak apa maharagunya, itu jadi pelajaran semua bagi kita. Kayak apa Aisyah maharagu Nabi waktu Nabi hendak wafat, kayak apa anak Sidin memperbuat sesuatu waktu Nabi hendak wafat. Nah, itu jadi sunnah. Jadi artinya
kita menerima, kita mengambil hikmah bahwa Nabi itu mengalami kesengsaraan itu. Nah, itu sebenarnya adalah untuk pelajaran kepada kita. Beberapa kali perang Nabi kita kalah. Perang Uhud kalah, perang Hunain kalah. Mestinya selaku orang sempurna kada mungkin kalah. Kada mungkin kalah mestinya. Kenapa Nabi kita kalah? Nah, itu untuk pelajaran kepada umat yang akan datang. Kalau berperang dengan orang kafir, kalah kayak apa caranya? Bila kalah apa yang mesti dilakukan? Nah, itu sudah diajarkan oleh Nabi dalam beberapa peperangan yang beliau kalah. Jadi kalau dihitung-hitung rata-rata perang beliau menang. Menunjukkan bahwa beliau manusia sempurna. Beberapa 2 kali perang kalah itu hanya sekedar uswah, sekedar ikutan kepada kita. Nah, maka apakah kamu melihat bahwa derajat kenabian itu menolak yang ditentukan daripadanya? Dan adakah malaikat pencabut nyawa menjaga pada keluarga dan kerabat? Dan adakah ia bertoleransi kepada beliau karena beliau adalah penolong bagi kebenaran dan pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada para makhluk? Jauh yang demikian. Akan tetapi malaikat maut itu melaksanakan apa yang diperintahkan dengannya dan mengikuti apa yang didapatkannya tertulis pada Lauhil Mahfuz. Apa yang tertulis pada Lauhil Mahfuz itu akan terjadi pada diri siapa jua pun. Baik itu rasul, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu malaikat sendiri, apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu akan terjadi. Maka inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di sisi Allah adalah mempunyai kedudukan yang terpuji dan telaga yang didatangi. Beliau adalah orang yang pertama yang daripadanya bumi terbelah. Beliau adalah pemilik syafaat pada hari pemeriksaan pada hari kiamat. Maka yang mengherankan adalah bahwa kita tidak mengambil iktibar dengannya. Ini Nabi ini sudah memberi pelajaran. Nabi sudah memberi contoh. Nah, herannya itu kita tidak mengambil iktibar dengannya. Dan kita tidak percaya pada apa yang akan kita jumpai. Bahkan kita adalah tahanan-tahanan nafsu syahwat dan teman-teman perbuatan maksiat dan kejahatan-kejahatan. Mengapa keadaan kita tidak mengambil i'tibar nasihat dengan wafatnya Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin wa Habibi Rabbil Alamin? Kenapa kita kada ma'iktibar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya orang yang sedemikian rupa mengalami sesuatu yang menyakitkan menghadapi kematian itu. Kenapa kita tidak mengambil i'tibar? Barangkali kita menyangka bahwa kita adalah kekal, atau mengira bahwa kita beserta jeliknya perbuatan-perbuatan kita adalah orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah. Alangkah jauh demikian. Bahkan kita meyakini bahwa kita semuanya akan datang ke neraka dan tidak selamat daripadanya kecuali orang-orang yang bertakwa. Semuaan manusia itu pasti dulu ke neraka. Pasti ke neraka. Dalam Al-Quran menyebutkan demikian. Hanya selamat orang-orang yang takwa. Maka kita meyakini bagi datang ke neraka dan kita mengira bagi keluar daripadanya. Tidak, jangan meyakini itu. Kita yakin ke neraka, tapi kita jangan yakin kita bisa keluar dari neraka. Kalau ke nerakanya kita yakin, karena titian itu andaknya di atas neraka. Karena surga di sebelah sana, padang mahsyar di sini. Menyeberang hanya ke surga,
Nah, di bawah titiannya jahanam. Jadi semuaan orang pasti masuk neraka, pasti melewati itu artinya. Nah, melewati itu pasti, selamatnya belum pasti. Nah, jangan kita berpikiran bahwa kita pasti melewati, pasti selamat. Nah, jangan berpikiran demikian. Jangan meyakini demikian. Nah, melewati neraka yakin. Selamat kada yakin. Nah, bahkan kita telah menzalim diri kita. Kalau kita menunggu-nunggu seperti yang demikian karena kuatnya dugaan, maka tidaklah kita demi Allah termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Rabbul Alamin telah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Surat Maryam. Artinya, tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Dan di atas neraka itu ada titian yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, kita yakin pasti melewati itu. Apakah selamat? Nah, itu kita kada kawa yakin. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Itu sudah ketetapan Tuhan. Setiap orang itu melalui neraka. Nah, kemudian ujar Tuhan, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maka hendaklah setiap hamba memperhatikan kepada dirinya bahwa ia itu apakah lebih dekat kepada orang-orang zalim atau kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kan Allah berfirman, tiap-tiap kalian pasti lewat neraka. Yang takwa selamat, yang zalim gugur. Nah, disuruh kita memperhatikan diri kita kemana kecenderungnya nih, apakah termasuk orang yang zalim atau termasuk orang yang takwa. Kemudian perhatikan kepada dirimu setelah kamu memperhatikan kepada perjalanan hidup orang-orang dahulu yang saleh. Maka sungguh mereka beserta apa yang mereka diberi taufik karenanya adalah termasuk orang-orang yang takut. Orang-orang dahulu kita lihat, ahli ibadah, ahli takwa, ahli kebaikan, mereka takut menghadapi kematian. Mereka takut menghadapi siratal mustaqim itu. Padahal orangnya ahli kebaikan, ahli takwa, ahli ibadah, mereka takut menghadapi itu. Kemudian perhatikanlah kepada Sayyidil Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya beliau atas yakin dari urusannya, karena beliau penghulu para nabi dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan ambillah i'tibar bagaimana kesusahan-kesusahan beliau ketika berpisah dengan dunia, dan bagaimana urusan beliau bersangatan ketika kembali ke surga al-ma'wa. Rasulullah orang yang sudah diyakini sebagai orang yang selamat. Rasulullah diyakini sebagai orang yang ahli takwa. Nah, orang yang sudah diyakini seperti itu, bagaimana sidin menghadapi kematian? Bagaimana huru-haranya beliau menghadapi kematian? Bagaimana gelisahnya beliau menghadapi kematian? Padahal sidin sudah yakin bahwa diri sidin itu ahli kebaikan, ahli takwa dan ahli surga. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم